Pernahkah kamu merasa sudah berusaha menjadi pria yang baik, perhatian, selalu ada ketika dia membutuhkanmu, bahkan rela melakukan banyak hal demi mendapatkan perhatiannya, tetapi semakin kamu mengejarnya, justru semakin dia menjauh? Mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang menarik. Bisa jadi, tanpa sadar, ada beberapa sikap yang kamu tunjukkan di depannya justru membuat ketertarikan perlahan menghilang. Menariknya, seseorang tidak selalu jatuh cinta karena mendapatkan perhatian sebanyak-banyaknya. Terkadang rasa tertarik justru tumbuh ketika dia melihat bagaimana kamu membawa dirimu sendiri, bagaimana kamu memperlakukannya, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dan bagaimana kamu tetap menjadi dirimu sendiri tanpa harus memaksakan sesuatu. Jadi, kalau kamu ingin membangun hubungan yang lebih sehat dan membuat seseorang merasa nyaman berada di dekatmu, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu hindari, bukan untuk memainkan perasaannya, bukan untuk membuatnya mengejar-ngejar kamu, tetapi karena ketertarikan yang sehat biasanya tumbuh dari rasa nyaman, penghargaan, kepercayaan, dan keaslian. Berikut 11 hal yang sebaiknya jangan kamu lakukan di depannya. 1. Jangan terlalu berusaha membuktikan bahwa kamu hebat. Ketika seorang pria menyukai seorang wanita, ada satu kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari. Terlalu berusaha membuat dirinya terlihat hebat. Awalnya mungkin terlihat wajar. Kamu ingin dia tahu bahwa kamu punya pekerjaan yang bagus. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu punya pencapaian. Kamu ingin menceritakan pengalaman-pengalaman menarik dalam hidupmu. Bahkan mungkin kamu sengaja menunjukkan barang yang kamu miliki, orang-orang yang kamu kenal, atau berbagai hal yang menurutmu bisa membuatnya kagum. Di dalam pikiranmu mungkin ada satu harapan sederhana. Kalau dia tahu aku hebat, mungkin dia akan semakin tertarik kepadaku. Tetapi justru disinilah masalahnya. Ketertarikan tidak selalu tumbuh karena seseorang terus-menerus menunjukkan kelebihannya. Bahkan ketika dilakukan terlalu berlebihan, usaha untuk terlihat hebat bisa memberikan kesan sebaliknya. Dia mungkin mulai merasa bahwa kamu sedang berusaha mendapatkan validasi darinya. Misalnya setiap kali berbicara dengannya, kamu selalu mencari kesempatan untuk membicarakan pekerjaanmu. Dia berkata, hari ini pekerjaanku cukup melelahkan. Kemudian kamu langsung menjawab, kalau pekerjaanku sih memang jauh lebih berat. Aku pernah menangani proyek yang... Akhirnya percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengenalnya berubah menjadi panggung untuk membicarakan dirimu sendiri. Atau ketika dia menceritakan sebuah pengalaman, kamu langsung merasa harus memiliki cerita yang lebih hebat. Dia pernah pergi ke suatu tempat, kamu pernah pergi ke tempat yang lebih jauh. Dia pernah mendapatkan pencapaian. Kamu merasa harus menceritakan pencapaianmu yang lebih besar. Dia bercerita tentang pekerjaannya. Kamu merasa harus menunjukkan bahwa pekerjaanmu lebih penting. Tanpa sadar, percakapan berubah menjadi sebuah kompetisi. Dan wanita yang awalnya ingin mengenalmu mungkin justru merasa bahwa kamu tidak benar-benar mendengarkan dirinya. Karena itu, jangan jadikan setiap percakapan sebagai ajang pembuktian. Ada perbedaan besar antara percaya diri dan mencari pengakuan. Pria yang percaya diri tidak merasa harus memberitahu semua orang bahwa dirinya hebat. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa yang sudah dia capai. Dia tahu apa yang masih harus diperbaiki. Karena itu, dia tidak merasa terancam ketika orang lain lebih sukses darinya. Dia juga tidak merasa harus memenangkan setiap percakapan. Ketika wanita yang dia sukai bercerita tentang keberhasilannya, dia bisa benar-benar ikut merasa senang. Dia pun tidak langsung berpikir aku harus menunjukkan bahwa aku lebih hebat. Dia tidak cukup mengatakan, wah keren, bagaimana kamu bisa sampai di titik itu? Kalimat sederhana seperti itu sebenarnya jauh lebih menarik daripada mencoba mengambil alih pembicaraan. Karena dengan bertanya, kamu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kamu tertarik kepada dirinya, bukan hanya kepada bagaimana dia melihatmu. Dan ini adalah salah satu perbedaan besar antara seseorang yang ingin dicintai dengan seseorang yang benar-benar ingin membangun hubungan. Orang yang hanya ingin dicintai biasanya berpikir, apa yang harus aku lakukan supaya dia mengagumiku? Sementara orang yang ingin membangun hubungan berpikir, siapa sebenarnya dia? Apa yang dia sukai? Apa yang penting baginya? Apa yang membuatnya bahagia? Perbedaannya sangat besar. 1. Jangan pamer hanya karena takut dianggap biasa. Ada juga pria yang merasa bahwa dirinya harus selalu menunjukkan sesuatu karena takut terlihat biasa saja. Dia berpikir, kalau aku tidak menunjukkan kesuksesanku, dia mungkin tidak akan tertarik. Padahal,
Menjadi sederhana bukan berarti tidak memiliki nilai. Kamu tidak harus mempunyai mobil mahal, tidak harus selalu mengenakan pakaian bermerek, tidak harus memiliki pekerjaan yang terlihat mengesankan, tidak harus memiliki kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kamu membawa dirimu sendiri. Bayangkan dua pria. Pria pertama memiliki banyak pencapaian, tetapi setiap 5 menit selalu membicarakannya. Pria kedua juga memiliki pencapaian, tetapi dia tidak merasa perlu membicarakannya terus-menerus. Ketika orang bertanya, dia menjawab dengan tenang. Kemudian dia kembali mendengarkan. Siapa yang terlihat lebih nyaman dengan dirinya sendiri, seringkali justru orang kedua. Karena ada sesuatu yang menarik dari seseorang yang tidak haus akan pengakuan. Bukan berarti kamu harus menyembunyikan pencapaianmu. Sama sekali tidak. Kamu boleh bangga dengan kerja kerasmu. Kamu boleh menceritakan keberhasilanmu. Tetapi biarkan itu menjadi bagian dari dirimu, bukan seluruh identitasmu. 2. Jangan membesar-besarkan kehidupanmu. Kesalahan lainnya adalah melebih-lebihkan cerita agar terlihat lebih menarik. Misalnya, kamu sebenarnya pernah melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi karena ingin terlihat keren, ceritanya dibuat jauh lebih besar. Awalnya mungkin berhasil, dia mungkin kagum, tetapi semakin lama kamu mengenalnya, semakin sulit mempertahankan cerita tersebut. Dan ketika seseorang mengetahui bahwa kamu melebih-lebihkan sesuatu, masalahnya bukan lagi tentang cerita itu. Masalahnya adalah kepercayaan. Sekali seseorang merasa bahwa kamu tidak jujur hanya demi terlihat hebat, dia bisa mulai mempertanyakan hal-hal lainnya. Karena itu, jangan takut menceritakan kenyataan apa adanya. Jika pengalamanmu biasa saja, biarkan biasa saja. Jika kamu pernah gagal, tidak masalah untuk mengakuinya. Jika ada sesuatu yang belum kamu kuasai, katakan saja. Justru kemampuan untuk mengatakan aku belum tahu atau aku pernah gagal dalam hal itu bisa menunjukkan kedewasaan. Karena orang yang benar-benar percaya diri tidak takut terlihat tidak sempurna. 3. Jangan mengubah percakapan menjadi presentasi tentang dirimu. Ketika berbicara dengan wanita yang kamu sukai, cobalah memperhatikan keseimbangan percakapan. Apakah kamu terlalu banyak berbicara? Apakah kamu selalu mengarahkan topik kembali kepada dirimu? Apakah kamu lebih sibuk memikirkan kalimat berikutnya daripada mendengarkan apa yang dia katakan? Kalau iya, mungkin sudah waktunya mengubah pendekatan. Percakapan yang menarik bukanlah percakapan ketika satu orang terus berbicara dan satu orang terus mendengarkan. Percakapan yang menarik adalah ketika keduanya merasa didengar. Ketika dia bercerita tentang hobinya, tanyakan mengapa dia menyukainya. Ketika dia bercerita tentang impiannya, dengarkan tanpa langsung menghakimi. Ketika dia menceritakan pengalaman yang membuatnya bahagia, ikutlah merasakan kebahagiaannya. Dan ketika dia sedang bercerita tentang sesuatu yang sulit, jangan buru-buru mengubahnya menjadi cerita tentang dirimu. Terkadang menjadi pendengar yang baik jauh lebih berkesan daripada menjadi pembicara yang hebat. 4. Biarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kalau kamu memang pekerja keras, tidak perlu setiap saat mengatakan, "Aku orang yang sangat pekerja keras." Biarkan dia melihatnya. Kalau kamu bertanggung jawab, tidak perlu terus mengatakan, "Aku pria yang bertanggung jawab." Tunjukkan melalui tindakan. Kalau kamu memiliki tujuan hidup, tidak perlu membuat pidato panjang tentang betapa ambisiusnya dirimu. Biarkan dia melihat bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Karakter yang kuat biasanya terlihat dari kebiasaan sehari-hari, cara kamu menghadapi masalah, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu menepati janji, cara kamu mengendalikan emosi, cara kamu bangkit setelah mengalami kegagalan. Semua itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Dan yang paling penting, jangan menganggap bahwa kamu harus membuat seorang wanita terkesan agar kamu layak mendapatkan cintanya. Kamu tidak sedang mengikuti audisi. Kamu sedang mengenal seseorang. Ini bukan hanya tentang apakah dia menyukaimu, tetapi juga tentang apakah kalian cocok satu sama lain, apakah nilai kalian sejalan, apakah kalian bisa saling menghormati, apakah komunikasi kalian terasa nyaman, apakah kalian bisa menjadi diri sendiri ketika bersama. Karena hubungan yang sehat bukan tentang satu orang berusaha keras mendapatkan persetujuan dari orang lain. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang sama-sama tertarik untuk mengenal, menghargai, dan memahami satu sama lain. Jadi, lain kali kamu berada di depan wanita yang kamu sukai,
Jangan terlalu sibuk berpikir bagaimana caranya agar dia menganggap aku hebat. Coba ubah pertanyaan itu menjadi bagaimana caranya agar aku bisa benar-benar mengenalnya. Dengarkan ceritanya. Hargai pendapatnya, tunjukkan siapa dirimu tanpa berlebihan, jangan takut terlihat sederhana, jangan takut mengakui kekurangan, dan jangan merasa harus memenangkan setiap percakapan, karena pada akhirnya seorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri tidak perlu berteriak bahwa dirinya berharga, nilainya akan terlihat dari cara dia bersikap. Dan ketika kamu berhenti berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa kamu hebat, kamu justru memberikan kesempatan kepada dia untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. 2. Jangan selalu mengiyakan semua yang dia katakan. Ketika menyukai seseorang, kita sering takut berbeda pendapat. Kita berpikir, kalau aku tidak setuju, nanti dia tidak suka. Akhirnya apapun yang dia katakan, selalu kita jawab dengan iya. Benar. Aku juga berpikir begitu, Desnotas. Padahal hubungan yang sehat bukan dibangun dari dua orang yang selalu memiliki pendapat sama. Kamu boleh memiliki pandangan berbeda, kamu boleh mengatakan tidak, kamu bahkan boleh memiliki prinsip yang tidak sama dengannya. Yang penting adalah bagaimana kamu menyampaikannya. Misalnya daripada mengatakan, kamu salah, kamu bisa mengatakan, aku melihatnya sedikit berbeda. Menurutku, perbedaan pendapat yang disampaikan dengan tenang justru bisa membuat percakapan lebih menarik. Karena dia melihat bahwa kamu mempunyai pemikiran sendiri, kamu bukan seseorang yang kehilangan identitas hanya karena ingin disukai. Dan ingat, menjadi pasangan yang baik bukan berarti selalu mengatakan iya. Terkadang justru keberanian untuk berkata jujur dengan cara yang menghargai adalah tanda kedewasaan. 3. Jangan merendahkan orang lain agar terlihat lebih tinggi. Ini salah satu hal yang sering tidak disadari. Ada orang yang mencoba terlihat keren di depan wanita dengan mengejek pria lain. Ketika melihat seseorang berpakaian sederhana, dia menertawakannya. Ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, dia menjadikannya bahan candaan. Atau ketika membicarakan mantan, dia selalu menggambarkan dirinya sebagai korban sempurna dan mantannya sebagai orang yang buruk. Padahal perilaku seperti ini bisa memberikan kesan yang berbeda dari yang kamu harapkan, karena seseorang tidak hanya memperhatikan bagaimana kamu memperlakukannya, dia juga memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak punya kepentingan terhadapmu. Cara kamu berbicara kepada pelayan, cara kamu memperlakukan teman, cara kamu merespons seseorang yang melakukan kesalahan, semua itu dapat memberikan gambaran tentang karakter people. Jadi jangan mencoba terlihat tinggi dengan membuat orang lain terlihat rendah. Orang yang benar-benar memiliki kualitas tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat berharga. 4. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Mungkin kamu berpikir wanita yang kamu sukai menyukai pria tertentu. Dia menyukai pria yang humoris. Kamu mulai memaksakan diri menjadi pelawak. Dia menyukai pria yang misterius. Kamu mulai sengaja menghilang tanpa alasan. Dia menyukai pria yang terlihat sangat percaya diri. Kamu mulai berbicara dengan gaya yang bukan dirimu. Masalahnya, kalau hubungan berkembang, kamu harus terus mempertahankan karakter tersebut. Dan itu melelahkan. Ketertarikan yang dibangun dari kepura-puraan juga sulit bertahan. Lebih baik tunjukkan dirimu secara bertahap. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu percaya diri, tidak harus selalu lucu. Yang jauh lebih penting adalah menjadi autentik dan terus berkembang menjadi versi dirimu yang lebih baik. Karena orang yang tepat seharusnya mengenal siapa dirimu sebenarnya, bukan versi palsu yang kamu ciptakan hanya agar disukai. 5. Jangan membuat dia cemburu dengan sengaja. Ini adalah salah satu strategi yang sering dianggap ampuh. Kamu sengaja berbicara dekat dengan wanita lain, sengaja mengunggah sesuatu agar dia melihat, sengaja menceritakan bahwa banyak wanita yang menyukaimu. Harapannya sederhana, kalau dia cemburu berarti dia suka. Tetapi masalahnya, kecemburuan bukan fondasi yang baik untuk membangun hubungan. Mungkin dia memang merasa cemburu, tetapi dia juga bisa berpikir bahwa kamu sedang memainkan perasaannya. Dan ketika seseorang merasa sedang dimanipulasi, rasa percaya bisa berkurang. Jika dia tertarik kepadamu, tidak perlu menciptakan drama untuk membuktikannya. Bangun komunikasi yang jujur, kita berikan ruang. Hormati pilihan dan perasaannya. Ketertarikan yang sehat tidak membutuhkan permainan psikologis.
6. Jangan terlalu bergantung pada responsnya. Bayangkan kamu mengirim pesan, 5 menit belum dibalas. Kamu mulai bertanya-tanya, 10 menit, kamu membuka aplikasi lagi. Kemudian 1 jam berlalu, kamu mulai berpikir, apakah dia marah? Apakah dia sudah tidak suka? Apakah aku melakukan kesalahan? Jika setiap responsnya menentukan suasana hatimu, kamu bisa kehilangan ketenangan. Seseorang tentu boleh berharap mendapatkan perhatian dari orang yang disukai. Tetapi kehidupanmu tidak boleh berhenti hanya karena 1 orang belum membalas pesan. Tetap lakukan pekerjaanmu, tetap jalani hobimu, tetap bertemu teman, tetap memiliki tujuan. Ketika hidupmu tidak hanya berputar di sekitar seseorang, kamu menjadi lebih stabil secara emosional. Dan yang lebih penting, kamu tidak membebani orang tersebut dengan kebutuhan untuk terus-menerus membuatmu merasa berharga. 7. Jangan memaksakan perhatian ketika dia sedang membutuhkan ruang. Perhatian memang penting, tetapi perhatian yang berlebihan bisa berubah menjadi tekanan. Jika dia sedang sibuk, jangan terus-menerus mengirim pesan. Jika dia mengatakan ingin sendiri, jangan memaksanya bercerita. Jika dia belum siap membicarakan sesuatu, berikan waktu. Ada perbedaan antara peduli dan memaksa. Peduli berarti, aku ada kalau kamu membutuhkan. Memaksa berarti, kamu harus menjelaskan kepadaku sekarang. Keduanya terlihat mirip, tetapi dampaknya sangat berbeda. Ketika kamu mampu menghormati ruang seseorang, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirinya sebagai individu. Dan hubungan yang sehat membutuhkan ruang bagi kedua orang untuk tetap menjadi dirinya sendiri. 8. Jangan selalu berusaha menjadi penyelamat. Ketika menyukai seseorang, naluri untuk membantu memang sangat kuat. Kamu ingin menyelesaikan masalahnya, ingin memberikan semua solusi, ingin selalu menjadi orang pertama yang datang ketika dia mengalami kesulitan. Itu bisa menjadi hal yang baik. Namun, jangan sampai kamu merasa bahwa nilai dirimu hanya ada ketika kamu sedang menyelamatkannya. Tidak semua masalah membutuhkan solusi darimu. Kadang-kadang seseorang hanya ingin didengarkan. Ketika dia bercerita, kamu tidak selalu harus langsung memberikan nasihat. Cukup dengarkan, tanyakan apa yang dia butuhkan. Bisa jadi dia hanya ingin seseorang memahami perasaannya. Hubungan yang sehat bukan tentang 1 orang menjadi penyelamat dan 1 orang selalu diselamatkan. Hubungan yang sehat adalah ketika 2 orang dapat saling mendukung tanpa kehilangan kemandirian masing-masing. 9. Jangan mengubah kebaikan menjadi transaksi. Ini sangat penting. Jangan berpikir, aku sudah melakukan banyak hal untuknya, jadi dia harus membalas perasaanku. Kebaikan yang diberikan dengan harapan mendapatkan cinta sebenarnya bukan lagi kebaikan yang sepenuhnya bebas. Misalnya kamu selalu membayar semuanya, selalu mengantar, selalu membantu, selalu memberikan hadiah. Kemudian ketika dia tidak memberikan respon seperti yang kamu harapkan, kamu merasa kecewa dan berkata, "Setelah semua yang aku lakukan untukmu." Kalimat seperti itu dapat membuat orang merasa memiliki utang emosional. Berbuat baiklah karena kamu memang ingin berbuat baik, tetapi tetap memiliki batas. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu demi mendapatkan cinta seseorang, karena cinta yang sehat tidak seharusnya terasa seperti tagihan yang harus dibayar. 10. Jangan membicarakan mantan secara berlebihan. Jika kamu sedang mengenal seseorang, masa lalu memang mungkin menjadi bagian dari percakapan. Tetapi jangan membuat mantan menjadi tokoh utama dalam hubungan baru. Jangan terus menceritakan betapa hebatnya mantanmu. Jangan terus membicarakan bagaimana mantan menyakitimu, dan jangan pula menggunakan mantan sebagai alat untuk membuat wanita baru merasa harus bersaing. Jika kamu terus membicarakan masa lalu, dia mungkin bertanya-tanya, sebenarnya dia sudah selesai dengan masa lalunya atau belum? Sebelum memulai hubungan baru, penting untuk menyelesaikan urusan emosional dari hubungan sebelumnya. Bukan berarti kamu harus melupakan semua pengalaman, justru pengalaman masa lalu dapat membuatmu lebih dewasa. Tetapi jangan membawa luka lama untuk menghukum orang baru. 11. Jangan kehilangan dirimu hanya karena ingin dicintai. Dan akhirnya mungkin inilah yang paling penting, jangan sampai keinginan untuk dicintai membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jangan mengubah prinsip hanya agar diterima.
Jangan meninggalkan teman-teman hanya karena ingin selalu tersedia untuknya. Jangan mengabaikan pekerjaan, impian, kesehatan, dan kehidupanmu sendiri. Dan jangan menerima perlakuan buruk hanya karena takut kehilangan seseorang. Cinta yang sehat tidak meminta kamu untuk menjadi orang lain. Sebaliknya, hubungan yang baik memberi ruang bagi dua orang untuk tumbuh bersama. Kamu boleh mencintai seseorang dengan tulus, tetapi tetap cintai dirimu sendiri. Karena ketika kamu memiliki kehidupan yang sehat, tujuan yang jelas, batas yang baik, dan karakter yang kuat, kamu tidak lagi mendekati seseorang dari posisi tolong cintai aku, melainkan dari posisi aku menyukaimu, aku menghargaimu, dan aku ingin mengenalmu, tetapi aku tetap menjadi diriku sendiri. Dan justru dari situlah hubungan yang sehat bisa dimulai. Jadi, kalau kamu ingin seseorang semakin nyaman berada di dekatmu, jangan terlalu sibuk mencari cara agar dia jatuh cinta. Fokuslah menjadi seseorang yang jujur, dewasa, percaya diri, menghargai batasan, dan memiliki kehidupan sendiri. Karena kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu, tetapi kamu bisa menjadi seseorang yang pantas dicintai. Dan terkadang, hal paling menarik yang bisa kamu lakukan bukanlah mengejar lebih keras, melainkan berhenti memaksakan sesuatu dan membiarkan ketertarikan tumbuh secara alami.